Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini kita ngobrol penuh inspirasi bersama tamu kita, Bapak Agus Hari Prasetyo. Baik, langsung aja kita berkenalan. Pak Agus, selamat datang di Podcast Keren ini. Terima kasih Mas atas undangannya. Sudah lama sebenarnya pengen kesini ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Puasa dah? Insya Allah. Harus puasa, ya wajib puasa ya. Baik, beliau ini adalah Kakomli ya, atau Kaprodi ya. Sekarang apa Kakomli ya? Ya, Kakomli. Ya, Kakomli jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Dan apa itu Nautika Kapal Penangkapan Ikan atau NKPI? Langsung aja kita tanyakan. Baik, bagus. NKPI itu apa? Terima kasih Mas. Jadi dulu itu namanya NPL, kemudian menjadi NKPI. Sebentar, NPL itu apa? Nautika Perikanan Laut. Oh, Nautika Perikanan Laut. Kemudian menjadi NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan ya. Ya. Jadi sejarahnya saya bergabung di Turen ini tahun 2005. 2015. Ya. Sebelumnya di? Saya dari Papua, Mas. Oh, dari Papua. Percaya ya? Saya dari Papua. Kelihatan kok ya. Gitu. Dari Papua terus ke sini tahun 2015. Betul. Nah, awal. Jadi pas motivasinya apa ini? motivasinya ya pengen mendekati orang tua lah, karena mereka sudah inilah sudah tua ya, butuh peramutan. Pada akhirnya saya dapat tempat di sini gitu. Ini mungkin banyak yang belum tahu gitu. NKPI pelayaran. Ya mungkin kalau misalnya orang-orang pelaut atau mungkin keluarga kita mungkin tahu gitu loh NKPI. Cuma masyarakat atau adik-adik mungkin ya mau sekolah ke sini kan jelasan apa sih pelayaran itu, apa sih NKPI itu. Nah, ini tadi belum sempat dijawab belum? Iya, makanya mau saya jawab. Oh gitu ya. Jadi gini Mas, jadi Nautika Kapal Penangkap Ikan. Di situ ada dua disiplin ilmu yang kita pelajari. Pertama nautikanya. Lah nautika ini kan berhubungan dengan bagaimana kita teknik untuk menjalankan kapal dari titik A ke titik B dengan selamat, ya, dengan menggunakan sarana yang ada itu, bernavigasi menggunakan kapal. Itu nautikanya. Sedangkan perikanannya itu adalah mempelajari terkait alat tangkap. Jadi di Indonesia ini dengan keragaman hayatinya, di mana luar biasa ZEE kita ini kan. Iya. Nah, dengan ragam ikannya, sumber daya ikannya itu. Loh, kita itu negara maritim loh. Betul. Ya. Oleh karena itu, anak nautika itu dibekali dengan yang namanya perikanan. Jadi bagaimana caranya mereka bisa merakit alat tangkap, terus kemudian menggunakannya, mengoperasikan bersama kapal yang tadi itu. Jadi ada banyak sebetulnya kapal penangkapan ikan. Iya. Ya, ada di sana trawler, ada pull and liner dan lain-lain. Itu semua sesuai dengan nama daripada alat tangkap tadi itu. Jadi demikian. Tidak salah ketika adik-adik daripada SMP atau MTS ketika di Turen ini salah satu yang ada di kabupaten, sekolah yang ada jurusan pelayaran nautika kapal penangkap ikan, ya di SMK 2 Negeri Turen ini. Jadi tidak salah kalau betul. Mereka berbondong-bondong masuk ke SMK 2 Turen ini. Bahkan kemarin saya sempat dengar Nautika waktu LKS itu kan juara satu provinsi kan. Nah, berarti kan sudah diakui itu. Betul. Jadi sebetulnya di dalam jurusan kami itu ada, selain kita mengajar juga ada pembinaan-pembinaan terhadap siswanya, tarunanya. Kalau di SMK Negeri 2 Turen itu namanya taruna.
Gitu. Jadi bagaimana kita membekali itu tidak hanya mereka bisa berkompetisi di dalam dunia kerja, namun juga bisa berkompetisi di event-event menarik yang kemudian itu menjadi pengalaman hidup mereka. Salah satu contohnya adalah LKS. Jadi LKS ini dari awal pengembangannya kita ikut lomba, ya alhamdulillah tidak jarang kita itu selalu diberikan kesempatan menjadi juara 1 provinsi. Sehingga ketika kita LKS itu menjadi juara 1 provinsi, maka secara otomatis kita akan mewakili provinsi itu di tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun lalu selain juara provinsi juga mendapatkan medali perak juara 3 nasional, Mas. Dan untuk tahun ini alhamdulillah juga barusan itu menjadi juara 1, otomatis nanti persiapan ke tingkat nasional. Begitu. Mudah-mudahan bisa juara lagi. Amin, amin. Targetnya harus juara. Siap, amin. Nah ini tujuan. Ya. Nah tujuan didirikan jurusan NKPI ini sebenarnya apa? Ya, jadi tujuan program studi ini atau kompetensi kalian ini itu adalah dalam rangka bagaimana caranya kita itu memiliki kemampuan dan melaksanakan pekerjaan yang kompleks, baik itu di kapal ataupun yang bersifat alat tangkapnya itu. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan taruna kita ini bisa memiliki keterampilan di dalam merawat dan memperbaiki alat tangkap. Kemudian juga taruna nautika itu juga harapannya dibekali dengan keterampilan kewirausahaan. Iya. Jadi itu Mas tujuan. Nah, kewirausahaannya di sini apa? Nah, seperti apa ini? Ini. Ya, ini. seperti yang terlihat di sini. Ya, ini beberapa keterampilan yang memang KWU yang kita berikan kepada taruna-taruni kita di nautika kapal penangkap ikan. Termasuk kapal dalam botol ini ya? Betul. Ya. Luar biasa. Ya. Dan ini harus bisa dipesan juga sih ya? Ya, jadi kita sudah ya walaupun belum mengeluarkan banyak, namun pesanan-pesanan itu selalu ada. Baik, ini kemudian ya. Ya. Ini output ya. Setelah sekolah di sini ambil jurusan NKPI, terus potensi untuk kerjanya itu kerja di mana nanti ketika kita lulus ini? Ya, baik. Jadi sesuai dengan namanya, nautika kapal penangkap ikan. Jadi sebelum kita berbicara tentang kelulusan mereka, sebelum lulus itu sebetulnya mereka dibekali dengan ijazah pelaut yang namanya Ankabin tingkat 2. Nah, harapannya ketika mereka dibekali dengan kompetensi sertifikat itu, kemudian mereka lebih percaya diri untuk bekerja di kapal. Setelah itu juga mereka mendapatkan ijazah SMK, ijazah formalnya itu. Nah, alumni di nautika ini kebanyakan keluar negeri. Ada di kapal Jepang ataupun baru-baru ini ada yang di kapal Korea. Nah, selebihnya bervariasi. Ada yang mereka melanjutkan kuliah dengan beasiswa ataupun mandiri, terus kemudian juga mereka ada yang menjadi TNI, Polri, ya, bahkan di Bea Cukai ada, bahkan baru-baru ini juga alumni kita itu diterima di Basarnas. Bahkan tidak sedikit juga yang diterima di KKP, di kapal patroli. Demikian, Mas. Nah, kemudian ini rekanan, ya, berkaitan dengan rekanan. Rekanan Dudi, itu pasti kan biasanya link emet ya antara sekolah dengan Dudi. Nah, untuk jurusan NKPI sendiri, nah ini kerjasamanya dengan apa ini? Baik, kita ada pembaruan beberapa rekanan kita upgrade yang dulunya itu hanya sebatas LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tapi kita sudah upgrade menjadi kerjasama dengan beberapa PT. Bahkan untuk PKL aja, Nautika pada hari ini itu bekerjasama dengan PT AMR. Asia Makmur Rezeki yang ada di Juwana. Terus kemudian juga ada PT PAL. Iya. Ya, jadi ada 2 PT ini yang
saat ini lagi kita kembangkan untuk kerjasama, mungkin tidak hanya sebatas PKL-nya, tetapi juga nanti perekrutan tenaga kerjanya, seperti itu. Intinya kalau bisa itu mengupayakan anak-anak sebelum lulus pun kalau bisa sudah bisa diterima kerja kan gitu. Betul Mas, jadi di kami itu hampir ketika mereka belum lulus itu kebanyakan 85% sudah ditarik yang tadi itu ke kapal Jepang, ke kapal Korea itu. Dan sisanya yaitu yang sisanya tadi menunggu. Entah itu menunggu pendaftaran TNI, Polri dan pokoknya mereka itu ke inilah pegawai gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin gambaran secara umum kalau orang awam itu kan biasanya kalau nautika itu kaitannya sama nelayan kan. Bahkan nelayan kenapa harus sekolah kan gitu. Betul. Nah mungkin mindset yang seperti itu harusnya kan betul. Harus dirubah kan. Nah salah satu kenapa harus ada jurusan nautika kapal penangkap ikan di SMK Negeri 2 Duren itu Mas. Jadi bagaimana kita mengkikis habis paradigma lama itu dengan kita pola pikir mindset baru bahwa dengan bekal adanya nautika ini nelayan kita sudah tidak tradisional lagi. Tetapi mereka mampu mengolah sumber daya hayati lautnya itu dengan benar dan kemudian bisa memaksimalkan. Kalau itu maksimal maka hasilnya juga ada. Diharapkan mereka sejahtera. Gitu. Nah ini kaitannya kesejahteraan tadi kan. Ya. Nah kerja sekolah terus kerja kan dapat penghasilan. Nah kira-kira penghasilan yang dari jurusan pelayaran perkapalan itu besar deh. Ya kalau nominalnya relatif Mas. Iya, namun kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di daratan, nah tentu mereka lebih nilainya itu lebih fantastis. Makanya kenapa sampai kemudian jurusan ini ada gitu loh. Menjadi solusi pada saat ini masyarakat yang memang buta terhadap laut, buta terhadap kapal itu kemudian mampu untuk bekerja di kapal gitu loh. Karena gini ya, kita agak menutup kemungkinan kita itu kan money oriented ya. Bekerja itu orientasinya ada uang nggak jelas ya. Karena kalau nggak ada uang ngapain kita kerjakan gitu. Betul. Nah kalau misalnya orang itu kan beranggapan nelayan itu biro sih bayarannya kan gitu kan. Betul. Makanya saya tanya seperti itu tadi minimal bisa memotivasi bahwasanya nelayan kemudian pelayaran itu memang hasilnya itu ya luar biasa gitu kan. Bahkan kemarin ada yang sampai puluhan juta kan ini. Betul. Nah, ini bisa kita lihat kepada kebetulan beberapa saat yang lalu kan ada alumni yang datang. Wah, itu sudah bawa mobil jazz terbaru, Mas, ke sekolah. Loh, itu luar biasa. Artinya bahwa apa yang menjadi cita-cita pembukaan jurusan ini kemudian diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat itu bisa sejahtera. Betul. Ini yang di situ. Money oriented kan. Iya kan. Dan sekeliling kita ini kan lautan ya. Kalau bukan generasi kita, adik-adik mungkin sekarang SMP mau melanjutkan, terus siapa lagi gitu yang mau mengelola sumber daya alam yang sebegitu besar. Betul. Gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti ini kan. Betul, ya. Sulit mencari pekerjaan. Nah, ini sudah ada lahannya. Tinggal mengolah saja kan. Betul. Dan mengolah itu perlu pendidikan tadi kan. Betul. Bagaimana cara mengolah yang baik, memaksimalkan tadi. Betul sekali. Ya. Baik. Jadi intinya adalah bahwa kita mengajak masyarakat ini bagaimana mencintai laut kita. Tadi di awal sudah disinggung kan. Iya. Negara kita itu sebenarnya bukan negara kepulauan, Mas. Iya. Tetapi negara bahari, negara kemaritiman yang dimana di dalamnya itu sumber daya ikan, sumber daya hati lautnya itu luar biasa dan kemudian itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan dulu kan ada lagu tuh, nenek moyangku seorang pelaut kan gitu. Bisa nyanyi juga Mas ya itu. Tapi jangan diplesetkan loh ya biasanya tuh ya. Jangan itu bahaya. Nah ini pesan kesan apa pesannya?
kepada ini adik-adikmu yang di SMP ini. Baik. Disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini untuk adik-adik dimanapun berada, khususnya di sekitaran wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan mungkin juga di Kota Batu lah, Malang Raya. Mari bergabung dengan kami di pelayaran nautika kapal penangkap ikan, di mana dengan adanya jurusan ini harapannya kelautan kita semakin kuat, kemudian sumber daya hayati yang ada di dalamnya itu tidak dicuri oleh negara-negara lain yang itu karena ketidakmampuan kita di dalam mengelola sumber daya hayati. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan nautika kapal penangkap ikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus ya atas waktunya. Mungkin lain kali kita sambung lagi di podcast ini. Baik. Dan sekali lagi ya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang jenengan sampaikan tadi bisa diterima oleh kita dan juga masyarakat sekitar kita. Baik, terima kasih ya buat rekan podcast, sobat podcast dimanapun Anda berada. Bisa ada moto yang ketinggalan. Oh iya, moto, monggo. Jadi moto kami di dalam nautika ini adalah di laut kita berjaya, di darat kita berkarya. Itu Mas, moto kita. Kemudian tarunanya adalah taruna berkarakter siap, disiplin, santun, peduli. Luar biasa. Baik, sekali lagi ya buat rekan podcast dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan mulai awal sampai akhir, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.